Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat TPRI, selamat datang kembali di acara kebanggaan kita bersama, yaitu dimana lagi kalau bukan di Ayo Belajar Sejarah. Bersama saya Hendra dan saya Fiona Ria, kami yang akan menemani jalannya acara pada hari ini dengan penuh semangat dan juga ceria. Ya, benar sekali Fiona. Baik teman-teman, bersama kita telah hadir kembali Bapak Rikas Prabowo. Di sini kita akan kembali mengobrol dan bincang sejarah. Baik Bapak, pada sebelumnya apa kabar Bapak? Ya, sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Ya Pak, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan sejarah apa lagi nih Pak? Ya, kali ini kita bahas tentang kebangkitan nasional dan pergerakan nasional di Indonesia. Kan kemarin, kalau tidak salah saya, di episode sebelumnya kita membahas tentang perlawanan-perlawanan peran perlawanan terhadap penjajahan, terhadap kolonialisme Hindia Belanda. Nah, kali ini kita mulai beralih ke abad 20, di mana telah masuk ke era pergerakan nasional atau istilahnya pergerakan kebangsaan. Tapi sebelum itu saya tanya dulu nih, saya mau tes dulu ke Hendra dan Mbak Fiona. Coba masih ingat nggak sebelum abad 20 tuh corak perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan tuh bagaimana? Iya. Jadi pada sebelum abad ke-20 itu teman-teman, perlawanan di Indonesia itu cenderung bersifat tradisional, masih bersifat kedaerahan, di mana masih menggunakan senjata-senjata tradisional dan itu tuh bersifat masih wilayah tertentu atau memimpin daerahnya masing-masing dan dipimpin oleh tokoh lokal. Misalnya kemarin kita membahas tentang Sultan Hasanuddin yang memimpin salah satu perlawanan di Makassar yang tidak menerima atas tindakan VOC yang ingin menguasai atau memonopoli bandar Makassar untuk Kesultanan Gorontalo seperti itu. Ya betul ya. Jadi pemirsa di rumah bahwa sebelum abad 20, corak perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia cenderung bersifat kedaerahan dan masih perjuangannya masih bersifat perjuangan bersenjata atau fisik ya. Waktu itu belum terkoordinir dengan matang sehingga banyaknya perlawanan-perlawanan di Indonesia atau Nusantara pada era itu kurang berjalan dengan baik. Nah, memasuki abad 20 muncul suatu era baru yang dimulai dari adanya politik etis ya. Jadi mungkin Kak Fiona dan Bang Hendra sering dengar lah istilah politik etis ya. Ini ada salah satu pelopornya ya. Pelopornya adalah berkat tulisan-tulisannya Douwe Dekker ya, yang berjudul Max Havelaar. Kemudian ada tuntutan-tuntutan dari Van Deventer, seorang liberal di Belanda sana yang menuntut agar sudah saatnya Indonesia itu diberikan perhatian lebih. Jadi politik etis ini mendorong munculnya desakan-desakan ya, bermula dari desakan kaum liberal di parlemen Belanda. Karena apa? Kritik tadi masalah Kulturstelsel ya, yang kita bahas di episode sebelumnya, di mana Kulturstelsel benar-benar menghisap tenaga rakyat, benar-benar dilaksanakan dengan berbagai macam kecurangan yang membuat justru logikanya kan kalau kita banyak menanam kan rakyat jadi makin kaya kan. Tapi justru karena Kulturstelsel itu rakyat benar-benar makin menderita gitu ya. Dan negeri induk dalam hal ini adalah negeri Belanda, kerajaan Belanda di Eropa sana, dianggap sudah berhasil memperbaiki perekonomiannya, sudah banyak mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari praktek-praktek kolonialisme di Hindia Belanda atau di Indonesia. Nah, kemudian kita akan lihat apa itu politik etis ya. Politik etis sering disebut dengan politik balas budi ya, di mana pada era ini dijalankan pada awal abad ke-20 berdasarkan kebijakan Ratu Wilhelmina. Jadi desakan-desakan kaum liberal yang ada di negeri Belanda sana itu akhirnya mendorong Ratu Belanda, mendorong pemerintah kerajaan Belanda dan mendorong Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina pada waktu itu untuk mulailah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat atau rakyat di Hindia atau dalam hal ini Indonesia. Nah, politik etis ini kebijakan utamanya terkait 3 hal. Ya, pertama terkait dengan edukasi,
terkait dengan irigasi, dan terkait dengan transmigrasi. Nah, ini juga sering disebut dengan trias politik etis, ya, edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Edukasi maksudnya apa? Maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat Bumi Putra, masyarakat pribumi di Hindia Belanda untuk mengakses pendidikan formal, ya. Karena sebelum abad 20 masih banyak tuh orang-orang Indonesia yang nggak bisa sekolah, ya. Makanya pendidikan itu penting untuk melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda pada waktu melawan kolonialisme. Jadi pada saat itu mulailah anak-anak Indonesia, ya awal-awalnya sih nggak seluruhnya, awalnya anak-anak pejabat lokal dulu, ya, anak-anak panembahan, anak-anak bupati, anak-anak kaum ningrat yang boleh sekolah. Tapi lama-lama masyarakat biasa juga boleh sekolah, namun sekolahnya itu dibatasi. Ya ibaratnya kalau sekolah untuk orang ningrat itu bisa 6 tahun, ya mungkin Hendra atau Fiona orang-orang biasa misalnya gitu ya, rakyat kecil ya 3 tahun cukup lah bisa baca tulis gitu kan. Dan edukasi di sini perlu digarisbawahi bahwa dalam politik etis, edukasi yang diberikan itu memang ada namanya politik pendidikan kolonial. Ya, edukasi boleh diberikan kepada rakyat kecil, diberikan kepada masyarakat Bumi Putra, tapi seminimal mungkin dan serendah-rendah mungkin. Ya. Makanya hanya untuk baca tulis saja. Tujuannya apa? Untuk merekrut pegawai. Nah, jadi Belanda itu kalau mendatangkan pegawai langsung dari Eropa kan mahal, dari orang-orangnya kan mahal. Ya masa kerajaan Belanda nombok terus misalnya gitu kan. Ya udah akhirnya digunakan aja rakyat biasa, rakyat Indonesia untuk menjadi pegawai. Dan ingat sekali lagi, pegawainya pun bukan pegawai menengah atas, tapi pegawai rendahan. Juru tulis, ya juru tulis, tukang penjaga bendahara, ya juru suntik, ya mantri suntik, pokoknya pegawai-pegawai rendahan lah. Kemudian yang kedua irigasi. Irigasi ini terkait dengan pertanian. Nah, kerajaan Belanda atau pemerintah Hindia Belanda mulai memberikan perhatian lebih kepada masalah-masalah pertanian. Dibangun banyak saluran-saluran irigasi atau waduk, dam dan sebagainya yang tujuannya untuk pengairan sawah dan keperluan agraria. Namun sekali lagi itu juga sebenarnya untuk kepentingan Belanda. Karena apa? Ya karena memang di Indonesia pada era itu perusahaan-perusahaan perkebunan itu banyak punya Belanda. Ya rakyat jadi apa? Ya rakyat tetap jadi petaninya, tetap jadi petaninya gitu. Yang ketiga transmigrasi. Ya transmigrasi ini program yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda untuk memindahkan penduduk. Waktu itu awal-awal abad 20 Jawa itu terlihat sudah terlalu padat. Sedangkan pulau-pulau di luar Jawa kayak Sumatera, kayak di Sulawesi dan sebagainya penduduknya masih jarang, apalagi Kalimantan. Sehingga program transmigrasi ini dilaksanakan oleh pemerintah Belanda untuk memindahkan masyarakat yang ada di Jawa ke perkebunan-perkebunan yang ada di Sumatera. Awalnya pada era itu hanya di Sumatera saja pada tahap awal ya. Yaitu seiring dengan irigasi. Karena irigasi sudah maju, pertanian sudah diperhatikan, Belanda banyak buka kebun, kan butuh pegawai nih, butuh pekerja, butuh petani kan. Akhirnya petani-petani yang ada di Jawa itu, penduduk-penduduk petani yang ada di Jawa itu dipindahkan ke Sumatera. Dan ini bisa lihat hingga sekarang kalau Kak Fiona atau Bang Hendra melihat bahwa masyarakat Jawa di Sumatera itu sangat banyak sekali. Iya kan? Banyak. Itu sebenarnya itu pengaruh warisan kolonial yang bertahan hingga sekarang kan. Apalagi kalau Anda lihat di Lampung ya, itu kan 60% penduduk Lampung itu kalau tidak salah saya keturunan Jawa. Belum lagi di Sumatera Selatan, belum lagi di Sumatera Utara. Itu banyak penduduk Jawa yang sebenarnya mereka itu kalau ditarik garis keturunannya memang dipindahkan sama Belanda dari Jawa ke Sumatera. Mungkin itu dulu dari saya, Bang Hendra. Baik, semakin menarik teman-teman pembahasan terkait dengan politik etis ataupun kebangkitan nasional di Indonesia sendiri. Salah satunya yaitu dengan adanya politik etis yang diberitahukan atau diterangkan kepada kita adalah politik balas budi yang kita ketahui ya. Nah Pak, terkait dengan politik etis sendiri, apakah memang berjalan dengan baik atau sesuai gitu dengan namanya yang dikenal sebagai balas budi? Apakah memang sudah diterapkan dengan baik atau masih ada nih yang menyeleweng gitu dari pemerintahan Belandanya itu sendiri?
Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya politik etis ini kalau bisa dibilang dijalankan setengah hati oleh pemerintah Hindia Belanda ya. Bahkan salah satu pejabat Belanda itu pernah bilang, dengan diberikannya pendidikan kepada rakyat Bumiputra atau rakyat Indonesia, ya sebenarnya penjajahan itu tinggal nunggu waktu aja. Iya. Tinggal nunggu hari aja bahwa Belanda akan kalah dan mereka mulai sadar. Meskipun diberikan setengah hati, ya, atau diberikan tidak ibaratnya tidak benar-benar serius oleh pemerintah Hindia Belanda, namun kebangkitan nasional atau kesadaran nasional itu cukup berdampak besar ya. Memang yang dapat akses pendidikan memang hanya orang-orang penting, hanya anak-anak bangsawan, hanya anak-anak kaum ningrat. Tapi anak-anak kaum ningrat inilah, pemuda-pemuda dari kaum ningrat inilah yang kemudian melanjutkan, memberikan kesadaran kepada rakyat-rakyat yang mungkin belum paham politik. Ya kita lihat ya, mohon maaf, kita lihat semua pahlawan-pahlawan nasional kita yang politisi-politisi, aktivis-aktivis pergerakan itu rata-rata anak orang kaya semua. Bung Karno, Bung Hatta, ya siapa lagi, Hos Cokroaminoto, Sultan Syahrir, itu rata-rata orang kaya semua. Tetapi meskipun dia kaya, meskipun dia hidup enak, dia tidak melupakan nasib bangsanya. Karena dia sadar bahwa sudah saatnya rakyat ini diberikan suatu kesadaran nasional, dan kalaupun kita akan melawan Belanda kali ini, melawan penjajahan kali ini, itu atas nama bangsa Indonesia. Bukan lagi atas nama daerah, seperti sebelum abad 20. Sebelum abad 20, coba Anda lihat perlawanan di Ponorogo. Itu atas nama siapa? Atas nama Kerajaan Mataram, ya kan? Jadi memang pada saat itu skupnya udah luas. Nah, ini dampak-dampaknya banyak. Anda bisa lihat tadi yang saya sebutkan, salah satunya memunculkan kaum terpelajar atau intelektual Bumiputra. Ya. Masyarakat Indonesia dengan pendidikan akhirnya bisa muncul pers. Sebelumnya nggak ada yang bisa baca koran. Tapi mulai abad 20, masyarakat Indonesia bahkan sudah bisa menulis koran dan menerbitkan sendiri koran pers, gitu kan. Jadi berkat adanya politik etis ini sebenarnya juga mendorong munculnya pers di Indonesia. Meskipun pada saat itu masih berbentuk koran-koran ya, koran, majalah, pers tulis lah. Belum radio mungkin sudah ada, cuman nggak terlalu banyak ya. Itu. Mungkin itu dari saya. Baik, semakin menarik pembahasan kita mengenai kebangkitan nasional di Indonesia. Sebenarnya ini juga mirip ya Pak dengan perlawanan terhadap kolonialisme yang kita bahas sebelumnya, tapi ini lebih bersifat ke nasional yang mengatasnamakan bangsa Indonesia, bukan lagi kedaerahan seperti pertemuan sebelumnya. Baik, teman-teman, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, kembali lagi bersama kami, tentunya masih bersama Pak Rikas untuk membahas materi selanjutnya. Ada Bapak? Baik, silakan dilanjutkan kembali Pak. Ya, sekarang kita mulai bahas ya beberapa organisasi pergerakan yang muncul pada era kebangkitan nasional ini. Yang pertama tentu kawan-kawan Kak Hendra atau Kak Fiona pasti tahulah, pernah dengar namanya Budi Utomo ya, atau singkatannya BO ya. Nah, Budi Utomo ini sesuai yang sering Anda dengar merupakan pelopor kebangkitan nasional di Indonesia. Bahkan hari berdirinya Budi Utomo yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Tiap tahun ya. Tiap tahun 20 Mei itu dianggap sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini muncul suatu organisasi modern ya. Organisasi modern yang kita harus akui waktu itu mungkin Budi Utomo skupnya hanya di Jawa ya. Skupnya hanya di Jawa, dan memang pada awal pendiriannya ya, di awal-awal pendiriannya fokus kepada anggota-anggota dari orang-orang di Jawa saja.
Namun pada perkembangannya Budi Utomo memang meluaskan bentuk perjuangannya. Ya, bentuk perjuangannya tidak hanya untuk masyarakat Jawa, dan sistem organisasinya itulah ya, punya visi misi, punya struktur organisasi, ya, punya tujuan yang ingin dicapai, punya penerbitan. Itu yang menjadi inspirasi, itu yang menjadi dianggap sebagai awal dari munculnya organisasi pergerakan di Indonesia. Dan Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Kemudian bergabung beberapa kawan-kawannya yang lain, terutama Dr. Sutomo yang Anda lihat di sini ya. Dr. Sutomo dan Budi Utomo ini didirikan sebenarnya awalnya tuh untuk menghimpun dana beasiswa untuk golongan priyayi Jawa. Ya tadi priyayi itu sebenarnya termasuk orang ningrat juga gitu kan, agar dapat bersekolah. Dan kebetulan dana beasiswa yang dikumpulkan itu untuk sekolah-sekolah yang bagus di Hindia Belanda. Sekolah kedokteran, ya, sekolah-sekolah SMA yang bagus gitu ya. Zaman dulu SMA udah top banget, bisa sekolah sampai situ gitu kan. Dan Budi Utomo sendiri sebenarnya mengutamakan kebudayaan dan pendidikan sebagai landasan organisasi ya. Awalnya memang hanya priyayi Jawa, tapi kemudian meluaskan bidangnya yaitu kebudayaan dan pendidikan sebagai landasan organisasi. Budi Utomo berfusi ya. Jadi ada yang bertanya-tanya, Pak, Budi Utomo itu kenapa menjelang Indonesia merdeka atau di masa Jepang nggak ada, Pak? Sebenarnya Budi Utomo itu bukan dibubarkan ya, tetapi pada tahun 1935 Dr. Sutomo ini menggabungkan Budi Utomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia, organisasi lain ya. Organisasi lain namanya PBI, Persatuan Bangsa Indonesia. Jadi antara Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia digabungkan, berdirilah sebuah partai, yaitu Partai Indonesia Raya atau Parindra pada tahun 1935. Kemudian yang lain, yaitu Sarekat Islam ya. Ini juga salah satu organisasi yang cukup tua ya, cukup tua dan menjadi pelopor pergerakan Islam ya. Pelopor pergerakan Islam di Indonesia. Sarekat Islam sendiri awalnya namanya bukan Sarekat Islam, awalnya namanya Sarekat Dagang Islam ya, yang didirikan pada tahun 1905 di Surakarta ya oleh Haji Samanhudi ya. Sesuai namanya, Sarekat Dagang Islam didirikan untuk menghimpun pengusaha-pengusaha Islam pada waktu itu untuk bersama-sama memperkuat persatuan, memperkuat kesatuan. Waktu itu konsennya menghadapi pedagang-pedagang Tionghoa. Karena mohon maaf, waktu itu pedagang Tionghoa itu memang sangat maju dalam berdagang, dan sedikit banyak pedagang Tionghoa ini mendapatkan privilege dari pemerintah Hindia Belanda. Ya kita tahu sendirilah, orang-orang Tionghoa itu kan pada era Hindia Belanda kan dimasukkan dalam kelompok masyarakat kelas 2 ya. Kelas pertama kan Eropa, golongan pertama kan orang-orang Eropa. Golongan kedua kan orang-orang timur asing. Ya, yang dalam artian ya orang Tionghoa juga kan. Golongan ketiga lah baru masyarakat kita, masyarakat pribumi, bumi putra itu. Nah, jadi awalnya namanya Sarekat Dagang Islam. Tapi kemudian Sarekat Dagang Islam ini berkembang, menghimpun berbagai pengusaha, membuka cabangnya kemana-mana, sampai akhirnya pada tahun 1912 seseorang bernama Hos Cokro Aminoto ya bergabung di Sarekat Islam dan menjadi ketuanya. Di era Hos Cokro Aminoto inilah Sarekat Dagang Islam dirubah menjadi Sarekat Islam. Dan tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, namun juga mengeluaskan organisasinya hingga keluar Jawa dan bergerak di bidang lain, termasuk politik dan sosial. Ya. Jadi SI itu pada akhirnya juga lama-lama dia jadi partai. Partai. Ngomong-ngomong, udah tahu belum singkatannya Hos Cokro Aminoto, HOS-nya apa? Nah, ini kan orang-orang sering menyebut ya HOS Cokro Aminoto, tapi HOS-nya apa singkatannya? Nah, itu sebenarnya ada singkatan ya, bukan HOS namanya ya. Itu namanya Haji Omar Said ya. Haji Omar Said. Dan sebagai informasi, Hos Cokro Aminoto ini memang seorang yang mendapatkan julukan Raja Jawa tanpa mahkota. Kenapa? Karena
di masanya beliau menjabat juga sebagai syarikat Islam itu anggota SI itu banyak sekali, ya. Dan SI itu punya cabang hampir di seluruh Jawa, di kota-kota di Jawa, sampai tingkat desa pun ada. Dan waktu itu SI kalau tidak salah saya punya anggota kurang lebih 500.000. Ya, saat itu loh, karena udah kan kalau sudah berubah jadi SI kan tidak hanya pedagang-pedagang saja, masyarakat biasa pun bisa masuk ke SI. Dan Anda harus tahu, Hos Cokro Aminoto ini guru dari 3 pemimpin besar kita nantinya, Soekarno, ya, kemudian Kartosuwiryo yang kemudian nanti memberontak dan mendirikan DITI, dan satu lagi adalah Musso. Yang nanti juga memberontak dengan nama tahun 48 itu dengan PKI. Jadi Hos Cokro Aminoto ini guru bangsa dan mendapatkan julukan Raja Jawa tanpa mahkota. Yang ketiga Indisi Party, ya, atau IP, ya, singkatannya IP. Ya, ini mungkin Anda sering dengar juga lah. Ada namanya toko 3 serangkai, ya. Nah, 3 serangkai. Ya, siapa 3 serangkai itu? Ya ini. Ya. Suwardi Suryaningrat, kemudian Cipto Mangunkusumo, dan Dawes Dekker. Tapi ini beda, ya. Beda dengan Dawes Dekker yang tadi, ya. Ini orang Indo. Orang Indo itu keturunan antara orang Indonesia dengan orang Belanda. Nah, mereka ini dikenal sebagai tokoh utama atau pendiri Indisi Party, ya. Kita harus akui bahwa Indisi Party ini yang berdiri pada tahun 1912 merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda, di Nusantara pada waktu itu. Dan sesuai dengan namanya, partai politik, ya, maka hal yang diperjuangkan oleh Indisi Party ini adalah kemerdekaan. Yang secara terang-terangan, secara frontal menuntut agar Hindia, ya, atau dalam hal ini Indonesia itu diberikan kemerdekaan. Tapi sayang Indisi Party ini hanya bertahan 1 tahun kurang lebih, ya, karena pada tahun 1913 karena dianggap keras, dianggap frontal, membahayakan oleh pemerintah Hindia Belanda, ketiga tokohnya ditangkap dan diasingkan. Ya, ditangkap dan diasingkan. Ya, kita tentu melihat salah satu yang paling dikenal yaitu Suwardi Suryaningrat atau nanti dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, ya. Ki Hajar Dewantara ini dia dibuang ke Belanda. Ya, nah, dibuang ke Belanda itu dia tidak hanya nggak masuk penjara, diasingkan. Tapi di Belanda ini kemudian Suwardi Suryaningrat ini dia belajar ilmu pendidikan, ya, mengambil kursus pendidikan sampai mendapatkan akta kepala sekolah, ya, akta kepala sekolah, dan dia kembali ke Indonesia dengan nama Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian dia kembali ke Indonesia mendirikan organisasi baru namanya Taman Siswa. Ya, Taman Siswa. Kemudian lanjut yaitu Muhammadiyah, ya, didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, di Yogyakarta. Sampai sekarang Muhammadiyah masih terus bertahan. Ya, Anda lihatlah, ya, Kak Fiona dan Bang Hendra, sekolahnya masih di mana-mana, kan, betul. Panti asuhannya di mana-mana. Jadi ini salah satu organisasi yang masih bertahan hingga sekarang, yang perjuangannya di bidang sosial dan pendidikan. Terakhir, karena kita akan lanjut di edisi berikutnya, nggak mungkin kita bahas ini satu edisi. Ya, betul. Terakhir yaitu Partai Komunis Indonesia. Ya, ini sebenarnya partai yang cukup tua, berdiri di Indonesia, berdiri dari tahun 1917 sebenarnya, ya. Awalnya kan dia pecahan dari SI. Ya. Di dalam tubuh SI itu ada SI Merah yang terpengaruh ideologi komunisme. Ya. Tapi kemudian tahun 1920 berdiri sendiri menjadi Partai Komunis Indonesia. Dan PKI ini pernah melakukan perlawanan kepada Hindia Belanda tahun 26 dan tahun 27 di Banten dan di Silungkang, Sumatera Barat. Ini menjadi perlawanan fisik pertama di era pergerakan nasional melawan Hindia Belanda. Ya, suka nggak suka, pada era itu PKI memang punya catatan yang cukup
kita apresiasi lah ya dalam melawan pemerintah Hindia Belanda secara fisik. Mungkin itu dari saya. Baik teman-teman semua, kita telah selesai membahas terkait dengan kebangkitan nasional di Indonesia. Namun kita harus berhenti di sini dulu dan kita akan melanjutkan di sesi atau edisi berikutnya. Ya, sebelum kita tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rikas yang sudah memberikan materi dan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman semua, sampai jumpa lagi di acara kita tentunya di Ayo Belajar Sejarah di edisi selanjutnya. Terus korbankan semangat belajar dan tanam jiwa nasionalisme. Oke. Ya, siap. Makasih ya.